Halo teman-teman semua, selamat datang di kelas akuntansi. Belajar akuntansi mudah dan menyenangkan. Di video kali ini, kita akan belajar mengenai saldo normal dalam akuntansi. Oke, secara pengertian, saldo normal dalam akuntansi merupakan prinsip dasar dalam akuntansi yang digunakan untuk menentukan posisi saldo akun, apakah di debit atau kredit. Jadi, tujuan dari saldo normal ini adalah untuk mempermudah kita menentukan di mana letak posisi saldo akun ketika terjadi transaksi. Oke, untuk lebih mudah memahami saldo normal, kita bisa mulai dari persamaan dasar akuntansi yang diformulasikan dengan aset ditambah dengan beban sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas ditambah dengan pendapatan. Komponen dari persamaan dasar akuntansi biasa kita kenal sebagai kelompok akun, di mana kelompok akun terdiri dari akun-akun. Pertama ada kelompok akun aset, terdiri dari kas, ada piutang, ada perlengkapan, dan akun-akun yang lainnya. Kemudian yang kedua, kelompok akun beban, terdiri dari ada beban gaji, beban listrik, beban telepon, dan jenis-jenis beban lainnya, atau jenis-jenis pengorbanan lainnya. Kemudian kelompok akun kewajiban, terdiri dari akun hutang. Kemudian kelompok akun ekuitas terdiri dari akun modal di store dan ada juga Stripe. Kemudian kelompok akun pendapatan terdiri dari pendapatan jasa dan pendapatan bunga. Nah, untuk lebih mudah memahami saldo normal dari persamaan dasar akuntansi, biasanya komponen pembentuk persamaan dasar akuntansi dibagi menjadi dua bagian, yaitu kelompok akun yang berada di sebelah kiri sama dengan yang terdiri dari aset dan beban, kemudian kelompok akun yang berada di sebelah kanan sama dengan yang terdiri dari kewajiban plus ekuitas plus pendapatan. Oke, nah tujuannya adalah atau kata kuncinya adalah semua akun yang berada atau semua kelompok akun yang berada di sebelah kiri sama dengan yang terdiri dari aset dan beban memiliki saldo normal di debit ketika bertambah di debit dan ketika berkurang di kredit. Kemudian kata kunci yang kedua adalah semua akun yang berada di sebelah kanan sama dengan yang terdiri dari kewajiban, kemudian ekuitas, dan pendapatan memiliki saldo normal di kredit ketika bertambah di kredit ketika berkurang di debit. Jadi nanti ketika transaksi terjadi, teman-teman, kita akan kembali ke konsep persamaan dasar ini, kemudian yang mengacu ke saldo normal. Oke. Kemudian, setelah kita memahami saldo normal, tentunya kita harus memahami setiap tahap yang akan kita lalui ketika nanti kita akan menjurnal atau mencatat sebuah transaksi ke dalam jurnal umum. Pada dasarnya ada 4 tahap. Pertama, ada tahap analisis akun yang terlibat. Yang kedua, proses penentuan saldo apakah bertambah atau berkurang. Yang ketiga, menentukan posisi saldo akun. Nah, di tahap yang ketiga ini, prinsip dari saldo normal akan kita gunakan. Karena berdasarkan dari saldo normal, kita harus bisa menentukan posisi dari saldo sebuah akun yang terlibat dalam transaksi. Dan yang terakhir, kita tinggal catat ke dalam jurnal umum. Nah, untuk lebih jelasnya, kita coba ke contoh soal, teman-teman ya. Karena ini akan mempermudah kita memahami prinsip saldo normal ini ketika nanti kita sudah masuk ke contoh soal. Oke, kita coba ke contoh soal teman-teman ya. Oke, contoh soal yang pertama. Oke. PTA membeli perlengkapan senilai 5 juta secara tunai. Tentukan akun yang terlibat. Ingat, untuk menentukan akun yang terlibat, teman-teman harus bisa menentukan kata kunci dalam transaksi. Oke, PTA membeli perlengkapan senilai 5 juta secara tunai. Kata kuncinya adalah pertama, ada kata kunci untuk perlengkapan. Yang kedua adalah secara tunai. Berarti, kalau kita lihat secara kata kunci, akun yang terlibat pertama ada namanya perlengkapan. Yang kedua, karena kita bayar secara tunai berarti ada
akun yang terlibat yang namanya kas. Oke. Kemudian tahap yang kedua, penentuan saldo akun apakah bertambah atau berkurang. Nah, berdasarkan transaksi ketika kita membeli perlengkapan, perlengkapan kita otomatis akan bertambah. Oke. Kemudian karena kita beli perlengkapan dan kita bayar secara tunai, otomatis dana kita berkurang atau kas kita posisinya berkurang. Kemudian kita lanjut tahap yang ketiga, tentukan posisi saldo. Nah, untuk dapat menentukan posisi saldo, teman-teman harus kembali ke persamaan dasar akuntansi yang dimana di sana kita akan berbicara mengenai saldo normal dalam akuntansi. Nah, penentuan posisi saldo ini harus mengacu kepada saldo normal dalam akuntansi. Karena tadi sudah kita tentukan akun yang terlibat ada perlengkapan, kemudian ada kas, perlengkapan bertambah, kas berkurang, maka kita sudah bisa menentukan posisi saldo sebuah akun. Misalkan kita kembali ke prinsip saldo normal. Kalau kita lihat tadi, ada dua akun yang terlibat. Ada namanya perlengkapan bertambah, kemudian yang kedua ada kas berkurang. Oke. Nah, kita ke kata kunci. Ada pertama, perlengkapan adalah akun yang termasuk dalam kelompok aset, di mana aset adalah akun yang berada di sebelah kiri sama dengan. Akun yang berada di sebelah kiri sama dengan ketika bertambah posisinya di debit. Maka di sini perlengkapan bertambah, posisi saldonya berada di posisi debit. Oke. Kemudian yang kedua, akun kas. Kalau kita lihat secara persamaan dasar akuntansi di mana mengacu pada saldo normal, kas adalah akun yang berada di sebelah kiri sama dengan atau bagian dari kelompok aset, di mana ketika aset berkurang posisinya di kredit. Oke, maka di sini bisa kita kembalikan ke proses yang ketiga ini, maka kas berkurang posisinya di kredit. Oke, setelah itu kita tinggal catat ke dalam jurnal umum, teman-teman ya. Oke, karena kita sudah menentukan pertama akun yang terlibat, kemudian bertambah atau berkurang, kemudian posisi saldo, maka proses yang terakhir tinggal kita catat ke dalam bentuk jurnal umum. Oke. Oke, ini bentuk jurnal pertama, akun yang terlibat di transaksi yang pertama tadi ada perlengkapan, bertambah, posisinya di debit, nilainya dengan senilai transaksi, yaitu 5 juta. Kemudian, akun yang kedua ada kas, posisinya berkurang. Oke, maka kas berkurang, posisinya di kredit senilai dengan transaksi yang terjadi. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua, teman-teman. Oke, contoh yang kedua, PTA menerima pendapatan jasa senilai 7 juta, teman-teman ya. Oke, kita pertama, akun yang terlibat, pertama, kita lihat kata kuncinya. Pertama, ada pendapatan jasa, yang kedua, diterima. Oke, berarti kalau kita lihat, pertama, akun yang terlibat ada pendapatan jasa, karena kita menerima hasil dari jasa kita, maka kas kita juga terlibat. Ada pendapatan, ada kas. Kemudian yang kedua, saldo akun bertambah atau berkurang. Pertama, pendapatan. Karena kita menerima pendapatan, berarti pendapatan kita posisinya bertambah. Kemudian yang kedua, karena kita menerima dana, berarti kas kita posisinya bertambah. Kemudian tahap yang ketiga, tentukan posisi saldo. Nah, untuk menentukan posisi saldo, kita kembali ke konsep saldo normal. Oke. Kita kembali ke konsep saldo normal. Oke. Nah, berdasarkan dari analisis akun yang terlibat yang di bagian atau di tahap sebelumnya, akun yang terlibat pertama ada namanya pendapatan. Oke. Pendapatan adalah kelompok pendapatan di mana pendapatan merupakan akun yang berada di sebelah kanan sama dengan. Kemudian, akun yang di sebelah kanan sama dengan ketika bertambah posisinya di kredit, teman-teman ya.
Maka di proses yang ini, pendapatan bertambah, posisinya di kredit. Karena pendapatan adalah akun yang berada di sebelah kanan sama dengan. Kemudian, posisi berikutnya ada kas bertambah. Oke, kalau kita lihat dari persamaan dasar, kas adalah bagian dari aset, di mana aset ketika bertambah posisinya di debit. Oke, maka di sini tinggal kita lihat kas bertambah posisinya di debit. Nah, proses terakhir adalah tinggal kita catat ke jurnal umum, teman-teman ya. Oke, kita catat ke jurnal umum. Oke, yang ini ya. Oke, pertama tadi ada kas bertambah posisinya di debit, nilainya dengan senilai transaksi yaitu 7 juta, teman-teman ya. Kemudian pendapatan bertambah posisinya di kredit senilai transaksi. Jadi, kuncinya adalah untuk dapat menentukan atau mencatat ke dalam jurnal umum, kita harus betul-betul paham prinsip saldo normal. Nah, tinggal pertama, teman-teman harus bisa menentukan akun yang terlibat dalam transaksi. Setelah menentukan akun yang terlibat dalam transaksi, lihat apakah saldo dari akun bertambah atau berkurang. Setelah itu, tinggal dilihat akun yang tadi bertambah atau berkurang apakah berada di sebelah kiri sama dengan atau kanan sama dengan. Nah, jika berada di sebelah kiri sama dengan, tinggal dilihat konsepnya. Akun sebelah kiri sama dengan bertambah di debit, berkurang di kredit. Akun sebelah kanan sama dengan bertambah di kredit, berkurang di debit. Itu aja prinsip dasarnya teman-teman ya. Pertama, tentukan akunnya. Kemudian, apakah bertambah atau berkurang. Dan yang terakhir adalah posisi dari akun apakah sebelah kiri sama dengan atau sebelah kanan sama dengan. Itu aja teman-teman video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.